menjelaskan. Nah, adab adab membangun orang sahur, Bang. Membangun ini jam 2 subuh. Jam 2 subuh aku guring jam 12. Janjir 2 jam guring. Dibanguninya sudah. Mbak itu pernah membangun ini kira-kira Bang lah. Harus guringannya subuh. Jadi apa tuh hukumnya ya kira-kira? Bagus tuh ya. Bagus lah. Berarti ingat apa? Pintar bagi dirinya. Mbaknya sudah membangun. Udah sudah bangun lah. Guringnya lagi aja. Guringnya lagi ya. Ya tapi itu ya bisa dibilang mengganggu lah ya. Nah, mengganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang kita sudah beberapa episode ya. Nah ini loh, kalau podcast itu yang penting itu istiqomah. Istighosah. Itu sama kan maknanya istighosah. Sama-sama mengharapkan sebuah tuh itulah. Intinya kita harus konsisten. Nah itu. Walaupun di video sebelumnya banyak gangguan, noise lah, suara lah, videonya kurang sempurna lah, tapi enggak apa-apa. Memulai itu yang penting untuk mencapai kesempurnaan yang penting memulai. Yang penting dimulai dulu. Untuk mencapai kesempurnaan itu butuh proses ya. Iya, mulai aja dulu terus. Nah, itu tadi iklannya Oke, langsung ke kemana? Bab apa? Pembahasan Okay. today. Iya. Oke. Al-yaum kita membahas masalah adab. Kita dijelaskan sama Ustaz Juna, Adlin. Di sini adab kita masuk umum nih. Jadi adab kita maksudkan di sini tentang karena adab belajar, adab apa biar Abi kena yang menjelaskan. Nah, adab membangun orang sahur, Bang. Membangun ini jam 2 subuh. Jam 2 subuh aku guring jam 12. Janjir 2 jam guring. Dibanguninya sudah. Mbak itu pernah membangun ini kira-kira Bang lah. Harus guringannya subuh. Jadi apa tuh hukumnya ya kira-kira? Bagus tuh ya. Bagus lah. Berarti ingat apa? Pintar bagi dirinya. Mbaknya sudah membangun. Udah sudah bangun lah. Guringnya lagi ya. Ya tapi itu ya bisa dibilang mengganggu lah ya. Nah, mengganggu mungkin karena belum jamnya. Nah, mungkin biar lebih jelas supaya kita ibaratnya ada mungkin jam bukannya takut tante salah atau kada, tapi kan ada yang lebih bijaknya kita karena kadang hari dari Abuna Ustaz Adlin. Fadhal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Ngomong-ngomong Umayyi ini kelihatan lebih bercahaya hari ini. Orang alim tuh kan pasti bercahaya. Lighting sebiji ya. Kata kau diambung lah udah aja lah sini. Lu anak Tanabang aja lah. Wih, kelihatan bercahaya. Bukan berarti Anda kelihatan tidak karena matahari sudah ya dia. Membulik podcast selalu aja pindah berhirang kan sampai di rumah. Allahu Akbar. Oke. Seperti perempuan berkerudung. Ya, lanjut. Oke. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan sehat, nikmat, iman, Islam, ihsan. Ihsan ini yang kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, kebanyakan kita masih belum diberikan, dan kita selalu berharap mudah-mudahan ihsan itu diberikan oleh Allah Ta'ala di dalam sanubari kalbu kita. Apa sih ihsan itu? Kita beribadah seakan-akan kita melihat wujud Allah. Paling berat nih. Namun kalau kita belum dapat melakukan tadi, maka ketahuilah Allah Maha melihat terhadap diri kita. Perihal adab yang disampaikan tadi di awal, maka adab itu sebenarnya kedudukannya di atas daripada ilmu itu sendiri. Bahkan orang yang berilmu tapi tidak beradab, maka ilmunya akan rendah di mata manusia karena punya adab. Tapi orang yang beradab tapi minim ilmu akan lebih dicintai daripada orang yang berilmu tapi tidak beradab. Itu. Jadi catatannya adalah al-adab fauqal ilm. Karena adab itu, akhlak itu di atas daripada ilmu. Nah, sebelum kita masuk ke ranah ilmu, hendaklah kita masuk ke ranah adab. Makanya saya sampaikan di awal ke santri tadi kan ada 4 pilar santri ya. Iya, 4 pilar santri itu ada etika. Yang pertama itu etika. Ada 4. Etika, estetika, sosial, baru ilmu. Terakhir lah ilmu. Ternyata ilmu terakhir. Jadi yang pertama itu malah etika. Etika ini kan akhlak ya.
ada hubungan interaksi sosial bermasyarakat, ada itu jamal ya. Jamal itu artinya estetika, bagaimana olah tubuh seorang yang lebih muda kepada yang lebih tua, yang lebih tua menghargai kepada yang lebih muda. Kita dalam adab bercanda juga ada, bercanda dengan kawan apa macam ya juga ada juga. Jangan sampai adab-adab itu malah ditinggalkan karena sudah terlalu seru berkawan. Banyak orang yang asalnya berkawan lalu akhirnya hilang asas perkawanan atau persahabatannya itu karena tidak beradab. Hilang adab. Ya, seperti itu kira-kira. Kayaknya tambah bercahaya lagi ya. Ilmu kayaknya. Banyak Luar ilmu. biasa. Allahu Kita Akbar. banyak menerima. Mari sini, Mas. Allahu Akbar. Pada di atas masjid kemarin. Ya. Baik, kita masih berada di lingkungan peradaban ilmu dan Al-Quran. Kita nyebutnya pusat peradaban ilmu dan Al-Quran karena kita mengawali dari masjid, baru kita masuk dari Baitullah, Baitul Quran, baru nanti kita masuk ke ranah-ranah berikutnya. Ini Baitullah ada, Baitul Quran, baru nanti Baitul Mal, baru Baitul Muamalah. Baitul Muamalah. Nah, Oh pantasan setelah banyak ini karena kan yang ibaratnya hanya bulik pondok, hanya lulus pondok, wani mendebat kekuitan lah. nah itu ndak bahalak dia itu. Mendapat ilmu. Iya, aja. Nah ini ndak boleh. Itu berarti karena kurang adab. Walaupun ilmu lah, tapi tahu adab. Ya, jadi makanya kita sampaikan di awal tadi ada tataran 4 pilarnya tadi. Pertama kan etika dulu. Etika tentang akhlaknya dulu. Adabnya bagaimana, tutur kata sopan santunnya, gitu kan? Habis itu estetika, memantaskan untuk pakaiannya, penampilannya juga dijaga. Karena ada di pondok nanti pakai legging kah misal kata balik kan? Oh ini tutup aurat juga main, cuman bilang gandul-gandul kelihatan. Iya. Ya kan enggak pantas juga kan? Nah, iya toh, pakai baju misal kata dia pakai sarung tapi pakai baju singlet aja berjalan berkeliling berkendaraan. Nah, kan estetika. Tapi yang pertama itu etika dulu. Iya. Etika itu adab. Nah, setelah adab baru estetika. Setelah estetika baru sosial. Sosial mau bermasyarakat. Setelah itu dimulai dari adab dulu, etika dulu. Baru estetika. Nah, itu juga berlaku untuk kita semua. Etika yang paling penting. Tutur kata, sopan santun, raut muka, gimik wajah. Gimik ini penting loh. Ya. Ada kan orang yang punya wajah mau dia meremehkan kan. Yuhmil. Kalau bahasa kita di pondok itu kan nah gitu kan kayak meremehkan gitu. Gitu kan. Ada kan wajah-wajah yang kayaknya sudah terdoktrin dari kecil karena memang udah terlatih dari bapak ibunya. Lihat orang lain lebih rendah dari dirinya, akhirnya wajah pun sudah meremehkan. Itu nggak punya etika. Etika wajah juga harus diatur. Etika berpakaian, etika dalam bercanda, etika dalam berkawan, bersahabat, apalagi. Ini kan ranah-ranah yang harus betul-betul kita dalami. Sebelum nanti masuk dalam etika kepada Allah. Ada adab kepada manusia, ini adab manusianya. Ada lagi adab kepada Allah Sang Khaliq. Ada adab terhadap makhluk. Ini kita bahas di sini dulu ya. Adab terhadap makhluk dulu. Kalau misalnya bahas adab kepada Khaliq, maka ini masuk ranah tasawuf. Tasawuf itu kan diambil dari kata as-sofa. Sofa itu kan suci, artinya mensucikan hati kita. Nah, kalau misalnya ada juga dengan sebutan tazkiyatun nufus atau tazkiyatun nafs, itu kan mensucikan diri. Nah, itu juga daripada adab. Kalau guru judi dulu bilang kayak begini, kamu nyawa pina berat menyambat tasawuf nih, jigen belajar apa gerang belajar akhlak lawan Tuhan. Ada akhlak terhadap makhluk, ada akhlak terhadap Allah. Gitu. Yang sekarang mau kita bahas kan adab kepada makhluk Allah dulu. Nah, adab terhadap makhluk Allah ini seperti apa? Itu tadi kita ngatur tutur kata, gimik wajah, sopan santun, ya kan? Ini betul-betul dulu, di situ dulu pertama. Habis itu yang kedua, barulah estetika, penampilannya dijaga. Ya kan kalau pakai jas tapi pakai baju singlet dalam aja nggak pantas kan? Nah, nggak pantas. Lagi ke masjid. Iya, misalnya pakai sendal, ya pakai sendal aja bagus, pakai sendal bagus. Tapi walatun il bina'lin wahidah. Itu kan ada aturan. Kalau pakai sendal jangan satu aja kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya nih sebuting seorang kita lah kena ke WC nih, nggak boleh. Ini kan adab estetika juga. Habis itu misalnya sendalnya kanan hijau,
sebelah kirinya biru, ini juga nggak patut. Yang estetika juga dijaga. Atau baunya. Sepatu futsal biasanya gitu. Iya, sekarang kan udah mulai apa namanya? Udah mulai jadi tren. Ini beda estetika ya. Dari dulu sudah ada hadisnya kan? Hadisnya itu tentang memakai satu saja, yang satu sendal. Yang nggak boleh itu satu. Sebutnya ya, satu aja pakai nggak boleh. Islam itu detail, men. Detail sekali. Bahkan makanya saya sering bilang kan, kopiah, pakai kopiah itu bagus lah, bagus. Tapi kalau estetikanya nggak ada, Nah, makanya anak mau pakai kopiah. jangan jadi pembenaran juga. Aduh. Ada maksudnya yang pakai peci lah. Tapi kan jaga juga kebersihan peci. Jangan ada acan di sini. Oh, gitu. Masa ada pecinya, ada acannya di sini kan? Taimanan banget juga itu. Ada terasinya di sini. Ini yang datang lalat hijau. Oh, ini kan bahaya kan. Beliau sudah pakai selendang hijau. Lain lalat hijau. Oh, lain lalat hijau. Ini boleh nih ke pantai selatan. Kenapa? Karena adab. Karena adab lawan Nyi Roro Kidul. Nyamai baju unda aja Nyi Roro Kidul. Kalau bina dikira kembaran ini benar. Nah, terus setelah etika ada estetika, yang ketiga kan sosial. Bagaimana kita juga mau berinteraksi. Saya selalu bilang sama santri juga. Kita tuh kalau misalnya lagi potong rumput kan, atau kita lagi nyiram pakai rundap itu, pakai racun. Boy, sekalian punya tetangga juga dibersihkan. Kita kan enggak kan? Ya, sosial kita kurang kadang-kadang. Makanya kan Islam mengajarkan, kata Nabi, kalau misalnya ada yang masak, terus dia masak, banyakin kuahnya supaya bisa membagi ke tetangganya. Kuahnya Jangan sampai apa namanya? Tetangga cuman nyium baunya. kuah masakan kita aja. Artinya di sini juga ada adab juga. Ini kan perihal adab. Yang terakhir baru ilmu. Jangan sampai nanti kita tiba-tiba langsung ranahnya langsung ke ilmu. Nggak boleh. Makanya ada 3 poin di dalam dakwah itu, Mas Paloy. Oke, catat ya. Poin di dalam dakwah itu ada 3 versinya. 3 versi. Ya, yang pertama, dikala orang itu jauh dari kita, lingkupnya kita tidak kenal apa macam, ya ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Jadi kalau orang itu masih jauh, dia tidak kenal sama kita, ud'u ila sabili rabbik, dia ajak dia ke jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan kalimat-kalimat yang baik, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, kalimat-kalimat yang sopan, yang santun, yang baik lah. Itu. Ada kalau udah jauh, tapi kalau udah mulai masuk dalam satu lingkup, misalnya nih Mas Palu jadi ketua RT. Nah, ini baru itu porsi yang kedua. Poin yang kedua, kalau sudah masuk di dalam satu lingkup begitu, ada satu RT misalnya nih Mas Palu jadi ketua RT-nya, ya bikin fastabiqul khairat. Wah, ada lomba bulan Ramadan ini, kita tanggal menyambut nuzulul Quran, kita bikin lomba lomba ngaji buat anak-anak, lomba adzan buat bapak-bapaknya, lomba imam jadi imam sholat subuh misalnya, hadiahnya ini. Itu fastabiqul khairat. Itu setelah sudah ada masuk di dalam lingkup keorganisasian, udah mulai dekat. Nah, ada lagi adab dakwah itu kalau sudah sangat dekat. Kalau misalnya ada punya istri, punya anak, itu baru qulil haq walau kana murra. Katakan yang benar walaupun itu pahit. Nah, misalnya istri tidak berjilbab macam, marah kau boleh. Karena marahmu kasih sayang, gitu loh. Karena kalau misalnya tidak dilarang, kita yang nanti dapat azab dari Allah Ta'ala, begitu. Tapi kalau marahnya ke misalnya ada orang di jalan kerap aja. Ya, ini yang terjadi. Oh, itu ya. Iya kan, qulil haq walau kana murra, katakan yang benar walaupun itu pahit. Ini bukan ranah kepada orang di luar sana, itu ranah untuk yang sudah masuk di anggota keluarga, jadi tanggung jawab kita. Itu adab dalam dakwahnya. Hanya dia tahu tuh ya, tujuan perasaan rasanya qulil haqqan walau kana murran ini ke masyarakat. Bukan. Bentrok lah. Ini bentrok jadinya kan. Ya, saya sering sampaikan kan ke santri nih. Dia bilang, ayo ente ini udah tahu nih hukum-hukum apa macam nih, lalu pulang ente bawa tongkat pramuka, ente lihat ada warung-warung jablay buka, ente tiba-tiba qulil haq, ente gebrak, ente hancurin itu misalnya, ente yang ditangkap polisi. Karena bukan ranah ente. Betul kan? Walaupun itu benar ya. Walaupun benar sebenarnya. Itu ranahnya apa? Satpol PP, kepolisian. Ini kan lalu masuk kalau misalnya engkau juga pengen menertibkan apa macam, ya masuk ke dalam sistem. Ya bercita-citalah jadi pemimpin. Supaya kamu kalau misalnya jadi bupati, kamu bisa bikin satu perda. Perdanya misalnya tidak boleh buka di atas jam 10 malam, warung-warung apapun macam namanya. Itu bisa, ente sudah jadi pemimpinnya. Di situ bisa ente lakukan qulil haq walau kana murranya. Itu bisa punya. Kalau sudah kita padahi karena masih juga hijab kayak Pak. Kayak yang di Iga nih.
Iya, Ini ada mulon lagi. Muro udah mentok. Bebuih udah mentok. Itu kan Iya, masalah adab dalam berdakwah. Enggak apa-apa. Jadi kan kita kan masalah adat saja. Beda adab, ada adat. Adat itu kan kebiasaan. Kita agak, kalau saya sih walaupun apa juga enggak mau nyalahkan juga karena Nabi SAW pun rambutnya kan segini. Si Dinda panjang loh. Ya cuman ada pemantasan juga. Beliau kalau misalnya pakai imamah. Pakai imamah. Iya. Imamah juga. Beliau kalau sholat nanti pakai imamah, keliling juga pakai imamah gitu kan, rapih beliau tuh. Terus juga ya kadang-kadang kan kita manjangkan jenggot kan, tapi tidak ada yang manjangkan rambut. Nah itu. Berarti ente kurang sunnah loh ya. Ane janggut. Cuman itu perihalnya ndak juga bisa kita langsung aplikasikan semua, ndak juga. Ada adat kebiasaan orang-orang di tempat kita kayak gimana. Mau ngumpetin Nabi Muhammad. Bus. gayanya. Mudahan kapal. Koyo Kalau- sebenarnya. Jangan rambut. Jangan aja. rambut aja. Kalimat apa yang baik gitu. Yang kedua, ini udah mau mengikut keorganisasian ataupun dekat dengan kita, maka yang kedua fastabiqul khair, aja di dalam kebaikan. Yang ketiga, misalnya di jauh, masih di susah kan, ya tanggung jawab kita jadi anak, istri itu adalah walau kana murra, katakan yang benar walaupun dia pahit, begitu. Terakhir. Oke. Ada yang keren nih. Nanti kita foto. Kita tampilin sini. Kita Kenapa saya tidak terkena cahaya matahari lagi? ini, coba lihat, ini ada Mehiro. man behind the skin. Wah, itu dia tuh. Gini. Allahu Akbar, mantap. Itu anti gerhana. Ini kita panggil di nama gerhana. Kalau udah gerhana. Dua muda gerhana. Itu nanti detik itu. Nah, kembali ke pertanyaan awal tadi. Adabnya orang yang membangunkan sahur. Oh iya, tadi pertanyaan. Itu adalah perbuatan yang bagus. Perbuatan yang Nah, jadi ranah apa namanya, kita maaf kata ya. Kalau dulu belum ada jam waker. Belum ada jam waker. Habis itu juga ini kan adat kebiasaan zaman dulu, tahun 80-an sebelumnya. Ini kan bergerakan sahur. Bagus kayak ini, ada adat yang bagus sebenarnya, tapi harus juga proporsional. Kalau jam 2 bangunin, tidak pantas rasanya. Tidak pantas rasanya, sangat-sangat tidak patut. Kalau mau bangunin, saya lebih memperbolehkan dalam tanda kutip ya, pendapat kami, silakan bangunkan, tapi jam 4:30 yang mengingatkan betul, mungkin ada yang masih belum bersahur. Tapi kan pasti itu ada yang 4:30 tuh kami ini mau keliling, ini cukup waktunya. Itu kan Iya. ya, jadi begini, harusnya ini juga bukan menjadi tanggung jawab apa namanya, kalau sudah niat berpuasa. Sekarang kan kita sudah punya semacam aplikasi, semua punya HP lah ya, ada punya apa namanya, waker di HP-nya masing-masing, ada pengingat jamnya, ya kan. Udahlah, kalau memang niat mau, insya Allah sudah pasti. Sekarang corong-corong masjid dan musola kita juga ada besar kok. Udah kedengaran. Ada orang dulu kah? Kalau dulu saya ingat betul, kita tahun 80-an dulu ya. Enggak, kita tahun lahir ya 90-an ya. Jangan dituhankan. Enggak, kita dulu tuh tak jam 3 apa macam tuh kan, kita pakai apa? Pakai lampu yang ini. Ya, kaleng susu dilobang-lobangin terus ditaruh di tengahnya ada lilin. Ingat betul tuh, keliling apa macam. Karena memang toa juga tidak sehebat sekarang. HP juga tidak ada yang punya. Jam waker juga jarang-jarang orang punya. Jadi kita bangunin sahur pakai kentongan kan, sahur. Nini bamasak, kai mahaur gitu, ketawa, senang. Kalau sekarang enggak, bawa ini apa namanya? Bawa sound system gede itu sambil nyanyi-nyanyi apa? Dangdut koplo. Kos musik. Naudzubillah min dzalik. Ini astagfirullahaladzim. Enggak boleh, ini haram nih. Orang lagi istirahat jam 2 tuh. Bahkan saya harus sampaikan juga, kalau kau ingin sholat tahajud juga, jangan jadikan itu sebagai gambaran tingkat kesolehan Anda. Nggak usah. Makanya sholat sunnah itu, sunnahnya itu di rumah.
maaf nih, supaya tidak menampakkan aja. Saya punya guru yang berbeda mazhab ya, dalam tanda kutip. Ada guru yang memang mengajarkan supaya kita sholat sunnah itu di masjid. Tahajud kita sama-sama beramai-ramai, semuanya terpanggil semua. Boleh? Bagus. Tapi saya punya guru juga yang begitu teduh juga. Mau saya kata beliau apa? Tidak usahlah kalian. Mungkin ada orang yang ingin berkumpul dengan istrinya. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Dia berkumpul dengan istrinya, itu juga sedekah, itu juga ibadah. Kalau kau ingin tahajudlah, ajaklah, beritahu fadilatnya lah. Tapi tidak usah kau tampak-tampakkan seakan-akan Islam itu terlalu berat bagi orang-orang yang awam. Iya kan? Simpel ya. Jadi gini, adab ibadah, adab dakwah, dan juga kita harus betul-betul berbahagia di dalam Islam. Itu yang paling penting. Harus bahagia. Ente bangun subuh bahagia kan sekarang kan? Bahagia, alhamdulillah. Masya Allah kan bahagia kan? Sudah calon bini. Aduh, jadi bahagia gitu loh. Jadi membahagiakan sekali tidak berat. Ya sudah bisa bangun subuh, tambahlah qobliyah subuh, udah bisa qobliyah subuh, tambahlah tahajudnya bareng 2 rakaat, udah bisa 2 rakaat, tambahlah lagi 4 rakaat. Pelan-pelan alon-alon watong kelakon, yang penting ada rasa bahagianya di dalam hati untuk beribadah. Jadi kita tidak nganggap kepada Allah itu seakan-akan kita bertuhan dengan seorang raja diraja yang maha dahsyat adabnya saja, tapi beliau yang maha kasih sayang luar biasa terhadap hambanya. Itu yang paling penting. Dapat lah Adab. kesimpulannya. Cukup ya? Oke, cukup ya. Kita Ini luar biasa. Akhirnya terjawab. Nah, kurang ada, kurang. Mau musik ya Allah. setting. Dia bilang gitu. Ada Atau anu kan? Halo. Oke, mudah-mudahan kita bisa ambil hikmahnya dari semua obrolan kita pada pagi ini. Nantikan episode kami selanjutnya. Jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya. Ting 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 ting. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Kita harus berarti apakah perlu ya kita nih ya